Kalian para gamer pasti bingung, di marketplace banyak banget gamepad 200 ribuan. Nah, di video kali ini gua bakal ngadu mekanik 5 gamepad paling laris dengan harga 200 ribuan yang ada di marketplace. Kelima-limanya gua udah pernah pakai dalam waktu yang cukup lama, bahkan salah satunya itu jadi daily driver gua. Yuk langsung kita bahas aja. Jadi ada 5 gamepad yang bakal gua bahas di video ini. Yang pertama Phanteks 2 WGP 12, terus NYK Atlas GPW 700, Phanteks WGP 13S, ini gamepad terbaru ya dari Phanteks, terus Aolion ALNS 2288, kemudian Gameser Nova Lite. Sedikit catatan ya, semua gamepad ini gua pernah punya dan pakai setidaknya itu sekitar 1 bulanan. Dan kalau kalian tanya kenapa gua pilih kelima ini, ya karena mereka ini yang cukup laris di marketplace dan kebetulan gua punya kelima-limanya. Oke, gamepad yang pertama adalah Phanteks WGP 12. Ini yang harganya paling murah dari yang lainnya. Bahkan sejak keluar yang versi barunya, ini harganya itu jadi di bawah 200 ribuan. Dan meskipun harganya paling murah, bukan berarti ini tuh yang paling jelek ya. Terbukti penjualannya itu bisa sampai 1000 unit. Dan ini satu-satunya gamepad di video ini yang layoutnya itu pakai layout PS. Dan ini tuh gripnya enak banget loh, serius. Daripada pakai Logitech jadul, ini lebih baik. Kalian beli ini guys, udah wireless juga dan bisa dongle 2,4. Grip atau pegangannya, gue juga bisa bilang, ini salah satu yang paling nyaman buat gue dibandingin sama yang lainnya. Feel tombol triggernya juga salah satu yang paling enak. Ini udah ada resistance-nya. Nah, sayangnya gamepad ini itu belum ada Hall effect-nya sama sekali. Baik di trigger ataupun di analognya. Jadi ya kita tahulah kenapa gamepad ini tuh yang paling murah. Cuman kalau boleh jujur, ini tuh udah oke banget. Kita juga nggak perlu khawatir sama baterainya ya, karena ini bisa tahan sampai 10 jam. Terus kalau ngecas kita juga bisa sambil pakai juga. Karena ini udah ada koneksi wired-nya juga. Oh ya, meskipun harganya super terjangkau, ini udah ada vibration-nya juga ya. Udah cukup oke menurut gua. Halo guys, ganggu bentar. Sponsor hari ini dari gua sendiri. Buat kalian yang nggak tahu, tahun ini gua bikin game sendiri. Namanya Kang Ojek Simulator. Ini adalah game simulator pixel art di mana kalian jadi ojek dan bakalan kirim-kirim paket. Waktu ngirim paket ini banyak banget tantangannya. Gamenya pastinya seru banget, kirim paketnya sampai kalian dapetin skor paling tinggi dan ajak teman-teman kalian yang bisa kalahin skor kalian. Yuk langsung download gamenya di Google Play. Kalian bisa cari Kang Ojek Simulator atau klik link di deskripsi. Oke, kembali ke videonya. Next, NYK Atlas GPW 700. Kalau yang ini layoutnya itu layout Xbox, jumlah terjualnya nggak sebanyak WGP 12 sih, sekitar ratusan lah ya. Dan ini juga sama WGP 12, masih belum ada Hall effect-nya, baik di triggernya ataupun di analognya. Jadi ya, analognya itu errornya masih cukup tinggi ya, meskipun sebenarnya udah oke. Nah, gamepad yang satu ini punya fitur yang nggak banyak dimiliki sama gamepad 200 ribu lainnya, yaitu makro sama turbo. Yes, jadi kalian bisa set skill ataupun jurus ya, kalau kalian suka main game fighting. Jadi kalau kalian nyari yang ada turbo sama makronya, bisa pilih yang satu ini. Karena jujur ya, ini tuh bener-bener spesial fitur makronya. Kalian bisa lihat ya, ini tuh ada di bagian belakangnya, tombol makronya khusus di belakang sini. Penempatannya itu enak banget. Vibration-nya juga bisa diatur levelnya. Cuman gua kurang demen sih di tombol triggernya ya. Ini sama sekali nggak ada resistance-nya. Jadi kayak ngelos gitu kalau dipencet. Buat main game balapan, jujur ini agak kurang nyaman. Oh ya, koneksinya dari NYK Atlas ini juga cuman satu aja ya. Cuman wireless pakai dongle 2,4. Nah, kabelnya itu gunanya apa? Kabelnya itu cuman untuk ngecas aja. Jadi waktu kalian ngecas, kalian harus tetap tancepin dongle-nya ke komputer kalian. Lanjut yang ketiga, jujur ini sangat laris ya. Gamepad terbaru dari Phanteks, namanya WGP 13S. Kalau yang ini terjualnya itu sampai 500 lebih.
Ini cuma di satu toko aja ya, official store-nya, belum toko-toko lainnya. Nah, karena ini yang terbaru, bisa dibilang ini tuh fiturnya paling lengkap dari yang lainnya. Analog sama triggernya itu udah Hall effect. Jadi ya, udah jelas, ini tuh minim banget errornya dan dijamin bakal awet banget, anti drift. Selain itu, gamepad ini juga udah ada fitur turbo sama makronya. Gila ya, super lengkap buat harga 200 ribuan. Cuman ini ada catatan ya, kalau menurut gua tombol makronya ini penempatannya itu agak kurang praktikal. Maksudnya gimana? Nah, ini kalian lihat aja nih. Mencetnya itu agak butuh effort. Ini tuh nggak kayak NYK GPW 700 yang posisinya itu di bagian belakang dan ada dua ya tombolnya, di kiri sama di kanan. Kalau WGP 13S ini cuman di bagian depan aja, di bagian kiri sini. Nah, ini tuh bener-bener butuh effort pencetnya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi menurut gua tetap makronya yang paling nyaman itu punyanya NYK GPW 700. Nah, nggak cuman itu, gamepad ini tuh juga udah ada gyronya. Jadi bisa kedetek sebagai Switch Pro controller. Jadi kalian bisa banget mainin game pakai motion sensornya. Mantep nih. Oh ya, by the way, gyronya itu harus pakai mode kabel ya. Karena untuk gamepad ini kedetek sebagai Switch Pro controller, kalian harus pakai koneksi wired. Yang keempat, jujur ini jarang banget yang punya, tapi menurut gua ini patut untuk dimention. Namanya Aolion ALNS2288. Selain karena harganya murah, gamepad ini tuh fiturnya cukup banyak. Antara lain koneksinya udah ada Bluetooth sama wired. Terus udah ada motion sensor sama gyronya juga. Menurut gua dengan adanya koneksi Bluetooth ini, itu bikin jadi praktis banget. Bahkan gamepad ini tuh selalu ada di meja gua. Karena pakainya itu simple banget. Gua tinggal nyalain, nah gamepadnya itu langsung connect ke komputer gua. Jadi gua langsung main aja. Nggak perlu colok dongle apa-apa. Tapi sayangnya ini sama sekali nggak ada Hall effect-nya ya. Bahkan ini triggernya itu juga bukan tipe tombol trigger. Ini kayak yang langsung kepencet gitu aja. Kayak tombol-tombol biasa gitu. Tapi ya mengingat harganya itu 200 ribuan ya wajar-wajar aja. Gua jujur demen banget karena ini bisa kedetek Switch Pro controller dalam mode wireless. Wireless Bluetooth ya maksudnya. Jadi ini praktis banget. Kayaknya ini satu-satunya sih di harga 200 ribuan tapi bisa Bluetooth dan kedetek sebagai Switch Pro controller. Yang terakhir Gameser Nova Lite. Nah sayangnya gamepadnya ini udah keburu dibeli sama temen gua sebelum gua bikin video ini. Tapi gua udah pernah pakai selama 3 bulan dan kurang lebih Nova Lite itu versi upgrade dari Nova T4 Pro ini. Jadi gua wakilin aja sama gamepad ini. Bedanya cuma Nova Lite itu udah ada Hall effect di analognya. Selebihnya lumayan persis sih sama Nova T4 Pro ini. Jujur ya, kalau merek yang fokus bikin gamepad kayak Gameser ini, memang kerasa beda ya. Mulai dari tombol-tombolnya yang jauh lebih empuk feelingnya. Ini tuh tombolnya beneran guys, empuknya itu beda banget. Terus ditambah lagi koneksi dari Gameser Nova Lite itu lengkap banget. Udah ada 3 ya, dari wired, wireless dongle 2,4, sama Bluetooth. Jadi so pasti secara koneksi ini tuh udah paling bagus. Enak aja ada Bluetooth karena ini kepake banget. Terutama kalau mau main game di Android. Ini tuh asli kepake banget. Build quality-nya juga bukan kaleng-kaleng ya. Finishingnya solid banget sih. 11-12 sebenarnya sama Fantech WGP 13S. Ini udah ada gripnya juga, jadi feel megangnya itu nyaman banget. Soal keempukan tombolnya ya, ini tuh beneran kalian harus ngerasain sendiri gimana empuknya. Pokoknya terasa beda dari yang lain-lainnya di harga yang serupa. Oke, jadi gimana kesimpulannya nih? Pilih yang mana? Jawabannya sih tergantung apa yang kalian cari. Kalau kalian nyari yang makronya paling mantep, ya itu jelas paling bagus itu punyanya NYK. Tapi kalau kalian cari yang simple, harganya murah, ada motion sensor dan koneksi Bluetooth, gua rekomendasiin kalian pilih yang Aolion NS2288 ini. Tapi kalau menurut gua pribadi yang well-rounded dan feel tombolnya enak banget, terus kalian itu nggak perlu pakai makro ya, gua bakal pilih Gameser Nova Lite. Sayangnya Nova Lite ini ada kurang sedikit, yaitu nggak ada makro sama triggernya itu belum Hall effect.
Nah, kalau kalian mau kedua itu, gua saranin kalian pilih Fantech WGP 13S. Ini itu setara lah kurang lebih sama Gameshare Nova Lite. Bedanya di keempukan tombolnya sedikit aja. Nah, gua udah bikin list lengkap sama ratingnya ya. Untuk masing-masing gamepad di tabel Excel ini, kalian bisa lihat sendiri dan kalian pause aja, sesuaiin fitur-fitur mana yang kalian paling perluin. Di list ini tuh harusnya udah lengkap banget. Oke, sesuai judulnya, gue bakal ngasih giveaway di video ini. Thank you banget buat kalian yang udah setia nonton. Sebagai rasa terima kasih gue, tanpa kalian gue nggak bisa sampai saat ini. Jadi gue mau give back ke kalian-kalian semua. Jadi gue bakal giveaway 2 barang ini. Yang pertama ini Fantech WGP 12. Terus yang satu lagi ini adalah Fantech Venom 2 VX8. Ini mouse ya, mouse gaming. Cara ikut giveaway-nya gampang banget. Kalian komen aja ya di bawah. Nanti mau dipakai buat main game apa nih barang giveaway-nya. Kemudian kalian harus follow dan subscribe 3 akun YouTube, TikTok, sama Instagram gua. Gua bakal munculin ya di layar sama linknya ada di deskripsi. Nah, gua ulang lagi ya, wajib untuk subscribe atau follow 3 akun itu ya. Nanti bakal gua cek dulu sebelum pilih pemenangnya. Dan kalian jangan lupa tulis username TikTok atau username Instagram kalian. Karena nanti gua kontak pemenangnya ya, itu bakal di TikTok atau di Instagram kalian. Nah, jadi gua ulang lagi ya, kurang lebih formatnya kayak gini. Udah gua munculin ya di layar kalian ya, jangan sampai salah. Terus jangan lupa username kalian juga. Nanti bakal gua undi dan sekitar 1-2 minggu bakal gua umumin pemenangnya. Oke, kayaknya videonya segini dulu. Semua gamepad yang ada di video ini, link pembeliannya bakal gua taruh di deskripsi ya. Sama di product tag di sini atau di sini ya. Dan tentunya semuanya udah gua pilihin yang paling murah dan cashbacknya paling banyak. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini pamit dulu.